Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat kita merayakan hari Pentakosta hari ini. Mari kita datang segenap hati kepada Tuhan. Dia rindu supaya rohnya yang ada pada kita. Kita rindu memberikan yang terbaik untuk mengasihi dan lebih lagi melayani pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudusnya hadir, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata Lukas 11:13, barang siapa meminta Roh Kudus, maka Kristus Yesus akan memberikan bagi setiap kita dengan iman kita. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kita orang percaya. Mari kita sungguh-sungguh untuk kita terus mengasihi, melayani Dia. Nyanyikan pujian-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kami. Haleluya. Gloria. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami hari ini. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian, bukan dengan barang fana. bukan dengan barang fana. Kau membayar dosa
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia rindu setiap kita dengan emas perak. untuk kita sungguh-sungguh Kau menebus melakukan setiap rancangan dan rencana Tuhan. Dan biarlah hatimu oleh segenap melekat kepada Tuhan. dan Sebab dengan pengorbanan yang sekali untuk selamanya, Dia rindu telah mati memanggil setiap kita dan tinggalkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan.
saat kami memperingati hari Pentakosta, hari kelahiran gereja yang Tuhan sendiri sudah tetapkan jauh sebelumnya. Dan kami pada pagi hari ini ingin diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat kepunyaan Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, 31 Mei 2020. Tema yang diangkat adalah api Pentakosta menyala. Diambil dari Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya ingin bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bagian pertama khotbah saya pada pagi hari ini, saya angkat judul kecil, api Pentakosta menyala. Ada 3 saat api Pentakosta menyala. Yang pertama terjadi dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, Kisah 2 ayat 1-13. Yang kedua, kebangunan rohani besar yang terjadi di Azusa Street 312 Los Angeles, California pada tanggal 14 April 1906 di bawah pimpinan Elder William G. Seymour, hambanya yang sedang mengadakan rapat di sana, dan kemudian terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa. Memang sejak api Pentakosta menyala ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus sudah bekerja. Berjalannya waktu seolah-olah api itu sudah mulai redam, dan kemudian Tuhan menyalakan kembali pada saat terjadi di kebangunan rohani di Azusa Street 312 Los Angeles di bawah pimpinan Elder William Seymour. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, beberapa hamba Tuhan dalam dan luar negeri mengatakan di Indonesia akan terjadi lawatan Tuhan sebagai api Pentakosta menyala yang ketiga kali. Dan pada waktu itu dikatakan kelompok pemuda
akan dipakai oleh Tuhan. Kita hanya aminkan, kita berdoa. Tuhan mengasihi bangsa dan Indonesia. Kita berdoa terjadi sesuatu pada waktunya nanti. Dan kita berdoa api Pentakosta menyala ketiga terjadi di bumi Indonesia ini. Sungguh luar biasa dan dahsyat. Kita berdoa bukan cuma sebagai penonton pada waktu itu, tapi kita semua menjadi pelaku-pelaku api-api Pentakosta yang menyala di bumi Indonesia ini. Kembali saya jabarkan, api Pentakosta menyala pertama diawali dengan janji Yesus sebelum naik ke surga akan datangnya penghibur, penolong dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang akan menyertai murid-muridnya. Peristiwa itu sudah terjadi. Para rasul, para murid-murid Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta datang tepat pada hari Pentakosta, hari yang telah ditetapkan sebagai kelahiran gereja menurut Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Orang percaya dibaptis menjadi satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 13, agar mereka memiliki hubungan yang baik, hubungan yang hidup, yang erat dengan kepala gereja yang ditinggikan di surga. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya panen gandum orang Yahudi yang ditetapkan pada hari ke-50 setelah Paskah. Imamat 23 ayat 15 sampai 21, Ulangan 16 ayat 9 sampai 11. Pada saat itu di Yerusalem berdiam banyak orang Yahudi yang saleh, ayat 5. Dan banyak orang Yahudi yang berdatangan dari berbagai tempat, ayat 1 dan ayat 5. Momen itu bertepatan dengan hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Satu sisi para murid menjadi bagian dari kumpulan orang banyak untuk ikut merayakan hari raya panen gandum. Di sisi yang lain, mereka sedang menanti penggenapan janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus, ayat 8. Tiba-tiba turunlah bunyi angin keras dari langit memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh Allah tampak seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Ayat 4. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh yang hinggap di atas kepala mereka. Apa yang dialami para murid menarik perhatian semua orang yang berkumpul saat itu. Mereka orang Yahudi yang tumbuh dewasa di Palestina, berbicara dalam berbagai bahasa. Ayat 9 dan 10. Banyak orang tercengang dan berkata, mereka itu orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Ayat 7 dan ayat 8. Sungguh luar biasa. Peristiwa yang spektakuler pada waktu itu. Apa artinya semua peristiwa itu? Apa makna peristiwa yang spektakuler itu? Bagian kedua saya angkat tema kecil, dipenuhi Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu tanda dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa yang Roh itu berikan. Yang kedua, apa dampak penuh dengan Roh Kudus? Kisah 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada dua pokok yang penting. Menerima kuasa dan menjadi saksi.
Seperti slide yang saya tampilkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 memberikan pesan kita menerima kuasa. Para Rasul menerima kuasa dan menjadi saksi. Dua tugas, ada dua peristiwa yang penting. Mereka pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, itu artinya mereka menerima kuasa Allah. Itu artinya yang kedua, mereka harus menjadi saksi. Saya tambahkan, terima kuasa itu internal growth. Itu bicara kualitatif, kualitas pribadi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Itu kualitas daripada pribadi yang terima kuasa Allah. Internal growth, pertumbuhan di dalam dirinya. Yang kedua, kalau kita sudah terima kuasa, ada tugas untuk menjadi saksi. Itu yang saya sebut external growth, kuantitatif. Pertumbuhan di luar, bukan cuma di dalam. Terima kuasa, tapi harus dinyatakan. Ada tugas yang menanti. Kita harus menjadi saksi. Di bagian bawah saya tulis, karya Roh Kudus adalah renewal and evangelism. Pembaruan dan penginjilan. Mari kita garis bawahi dua hal ini. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, setelah kita diperbarui, dibakar kembali dengan api Pentakosta, maka mau tidak mau, sejarah mencatat, mereka semua menjadi penginjil-penginjil yang handal, yang penuh kuasa. Mereka bukan cuma pintar ngomong, pintar khotbah, bukan. Tapi apa yang dikhotbahkan itu berdampak dalam kehidupan para pendengar. Itu yang saya namakan kuasa. Itu yang saya namakan api Pentakosta menyala. Mereka berkobar-kobar memberitakan berita sukacita, keselamatan dari Tuhan. Berikutnya, dampak penuh Roh Kudus. Roh Kudus membuat murid-murid bukan saja berani bersaksi, tapi kesaksiannya merubah kehidupan pendengar. Roh Kudus merubah Petrus yang sebelumnya pernah 3 kali menyangkal Tuhan, berani berkhotbah. Dampaknya 3.000 orang bertobat. Kisah 2 ayat 41, 2 Korintus 4 ayat 7. Kedua, Roh Kudus membuat persekutuan jemaat mula-mula, ayat 40 sampai ayat 47, berdampak. Jemaat mula-mula itu berdampak. Mereka menyembah dan bersaksi setiap hari, ayat 47. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka, luar biasa. Ketika jemaat mula-mula pada waktu itu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Mereka berdampak, mereka orang biasa. Tapi kehidupannya menarik orang datang kepada Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Bagian ketiga dan yang terakhir, jangan lupa menjadi saksi Kristus. Setelah orang percaya dipenuhi Roh Kudus, kuasa itu memampukan mereka bersaksi sampai ke ujung bumi. Jelas bagi kita bahwa karya Roh Kudus bermuara pada pemuliaan Allah. Bukan pada diri sendiri, bukan pada kelompok orang, bukan pada gereja, bukan. Tapi jelas karya Roh Kudus bermuara pada pemuliaan Allah. Allah dimuliakan. Itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus yang benar. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kesombongan. Bukan. Karya Roh Kudus bermuara pada pemuliaan Allah. Karya Roh Kudus bukan barometer tingkat rohani seseorang. Bukan ranking rohani seseorang. Salah kaprah itu.
pandangan pikiran yang tidak benar. Karena itu mari kita berhati-hati. Kalau ada sesuatu yang mulai melenceng daripada pemuliaan Allah, maka itu bukan datang dari Roh Kudus. Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Karena itu mari kita berhati-hati. Pimpinan Roh Kudus berujung, bermuara pada kemuliaan Tuhan. Amanat agung. Saya kutip Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Luar biasa. Dalam konteks memberitakan berita keselamatan daripada Tuhan ke seluruh sampai ke ujung bumi, ada janji yang luar biasa. Ayat 20 bagian B, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dia tidak saja memberikan amanat agungnya, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku." Bukan cuma itu, tapi dia terus mendampingi, dia terus mensupport kita. Dia berjanji malah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanatnya jelas. Penyertaannya juga boleh kita andalkan. Dia yang menyatakan menyertai itu ada Allah yang Maha Kuasa. Karena itu mari kita berdoa agar api Pentakosta yang ada dalam hidup ini kembali menyala. Dorongan-dorongan terus untuk bersaksi, untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk bersaksi siapa Tuhan, kelahirannya, pengajarannya, kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, dan sebagainya. Ada banyak yang bisa kita saksikan tentang Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin mengatakan api Pentakosta menyala ketika kuasa Allah dicurahkan kepada orang percaya, agar mereka pergi dengan kuasa Allah menjangkau setiap suku, bangsa, bahasa, budaya, dan ras, memberitakan keselamatan dari Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ruang kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh kasih Allah yang menyelamatkan. Sebagai akhir, jagalah api Pentakosta tetap menyala dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan janjikan kepada setiap kami ketika kami bersaksi, memberitakan berita sukacita, berita keselamatan daripada Tuhan. Engkau terus menopang kami. Karena itu buat api Pentakosta itu menyala dalam hidup kami masing-masing. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kami bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan untuk hari ini kami boleh masuk kembali dalam perjamuan kudus. Persiapkan kami dengan baik, dan perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut membaca pengakuan percaya kita. Seperti yang ada dalam slide, kita baca bersama-sama. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya.
Amin. Mari kita menyambut perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala. Dan setelah saya membacakan firman, kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada hari ini. Setelah kami masuk dalam perjamuan kudus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang bimbang Engkau teguhkan kami kembali. Api Pantekosta itu menyala dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian kami berdampak kepada setiap orang yang mendengarkan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita akan dengarkan kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi. Bapak Ibu diundang untuk turut bergabung melalui aplikasi Zoom. Komsel Youth pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 7 malam dapat pemuda dan remaja ikuti melalui aplikasi Zoom. Ibadah pemuda 6 Juni 2020 pukul 6 sore dapat saudara-saudari pemuda remaja ikuti melalui live IG Youth Gupti Pluit. Ibadah Minggu 7 Juni 2020 dilayani oleh Pendeta Tobi Linando pukul 9 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui channel YouTube Tobi Linando. Kemudian ibadah KA pukul 9 pagi, adik-adik kekasih di rumah dapat mengikuti melalui channel YouTube Christina Natalia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan dan ucapan syukur dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Demikianlah pengumuman kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua,
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.